Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan wisatawan Tiongkok mengalami kecelakaan di Buleleng. 5 orang tewas. Terpidana pembunuhan di arena Sabung Ayam, Mangkuluas, divonis 20 tahun penjara. Jelang Hari Raya Galungan, warga ramai membeli barong ukuran mini. Permukiman padat penduduk di Bali rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akhir pekan lalu, BNN Pusat dan BNN Provinsi, Polda Bali dan Denpom 9 Udayana serta Satpol PP menggelar operasi gabungan di beberapa wilayah di Bali yang rawan peredaran narkotika. Petugas merazia di 2 wilayah, yakni Kelurahan Tuban dan Desa Pemogan, Badung, yang rawan peredaran narkoba. Selain 2 wilayah tersebut, aparat juga menyasar ke sejumlah permukiman padat lainnya, rumah kos, dan tempat hiburan malam. Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat mengatakan, peredaran narkotika di Bali lebih berbahaya dibanding daerah lainnya di Indonesia. Selain di Tuban, kan ini ada 2 Pak, yang kemarin kita laksanakan operasi gabungan itu di Pemogan Pak. Pemogan. Jadi itu daerah padat penduduk semua. Oke, ada parameter lain selain padat penduduk, di mana mungkin di situ juga ada tempat hiburan malam. Terus kriminal konvensional juga tinggi, termasuk juga transaksi narkobanya juga cukup tinggi Pak. Dan termasuk juga tempat-tempat kos-kosan yang nggak jelas gitulah. Nah itu kriteria ekonomi seperti itu. Ada juga di tempat yang lain seperti sesetan ada ya, dan lain-lain, tapi ya kami prioritaskan kemarin 2 lokasi itu. Karena mengingat waktu juga terbatas kemarin, cuma 1 hari aja untuk target eksekusinya. Operasi terpadu tersebut tidak hanya bertujuan menindak para pelaku, namun juga komitmen moral dan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran akibat narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Warga yang biasa melintasi jalan Batu Amping Kompang kini bisa nyaman melintasi karena jalan sudah beraspal mulus. Selama bertahun-tahun jalan tersebut rusak dan membuat banyak pengendara mengeluh. Padahal jalan ini strategis dan penting untuk proses evakuasi warga di 12 banjar di lingkar Gunung Agung, Desa Jugutan, serta akses untuk pengembangan wisata Bukit Surga. Ketua DPRD Karangasem bersama jajaran belum lama ini melakukan sidak ke lokasi proyek perbaikan untuk memastikan kualitas senderan jalan karena ada beberapa bagian yang sudah rusak. Berapa ya, terutama kalau yang di Bebandem hampir sudah 90% sudah dilaksanakan, masih yang di Selat juga. Jadi Kubu juga ini semua nanti kita akan prioritas karena kita antisipasi dari awal memang selain akses ekonomi, kita juga akses kebencanaan karena ini kami melihat di Karangasem ini kan cukup rawan, apalagi dengan erupsi Gunung Agung. Jadi ada memang beberapa jalan yang memang akan jadi prioritas nanti untuk evakuasi terkait dengan kebencanaan Gunung Agung. Dari titik awal di Batu Ampin sampai jalan menuju Kombang. Cuman yang baru dapat pendanaan baru dapat 1 kilo dari total ruas jalan 2 kilo. Jalan yang tadi itu? Kalau jalan yang tadi di awal itu tuntas namanya ruas jalan Mumul Purwangka dengan panjang 1,5. Itu dapat penanganan di anggaran perubahan. Berapa anggarannya Pak? Kalau yang di sana 1,7. Kami akan mengkaji karena dari teknis di KPU-an, kalau untuk beton kurus sebenarnya dengan mutu K175 itu sudah mampu menahan beban karena itu fungsinya untuk mengunci daripada perkerasan utama yaitu aspal.
Tak hanya ruas jalan Batu Amping Kompang, perbaikan ruas jalan juga dilakukan di ruas jalan Mumbul Pura Bangkak. DPRD Karangasem meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Karangasem mengawasi proyek perbaikan jalan tersebut agar sesuai standar sehingga tidak mengecewakan masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli akhir pekan lalu di lapangan Puputan Margarana Denpasar melepas 2.183 peserta program magang ke Jepang. Jumlah peserta magang kali ini cukup besar. Menurut Yasirli, pemerintah Jepang sejauh ini menyukai tenaga kerja Indonesia. Menurut Menteri, peserta magang asal Indonesia terkenal santun dan siap bekerja, menjadi alasan utama mereka mudah diterima di negara Sakura. Dan minat terhadap pekerja asal Indonesia tidak hanya dari Jepang dan Korea Selatan, namun permintaan juga datang dari Jerman, Austria, dan Turki. Selain program magang luar negeri, Kemenaker juga melaksanakan program magang di dalam negeri dan terus meningkatkan jumlah peserta program magang. Negara yang besar memang selama ini Jepang. Kita juga sedang menjajaki, Korea juga sudah. Korea itu sekitar sekian ribu ada ya. Kemudian sekarang itu juga ada permintaan dari Eropa, ya, dari Jerman, dari Austria, tapi bahasa mungkin lebih susah untuk di sana. Kemudian Pak Agung mana lagi? Australia, Turki, banyak. Dan memang pekerja dari Indonesia, magang ataupun bekerja dari luar negeri yang mereka sukai karena tadi ya, orangnya santun, siap ya, bekerja dan seterusnya. Bidang apa Pak yang sedang dicari supaya masyarakat mempersiapkan diri? Yang pertama tentu bahasa yang lebih penting. Kalau bidang yang lainnya bisa kita siapkan. Yang butuh waktu lama adalah bahasa ya. Bagi peserta magang, program ini adalah kesempatan untuk menambah pengalaman karena Jepang merupakan negara maju dan menawarkan jenjang karir yang menjanjikan. Apa sih menurut kita tuh Jepang negara yang bagus ya, negara yang maju, masa depan kita tuh kayak terjamin kalau kerja di sana. Karena banyak hal yang kita dapat di sana. Dari jenjang ke depan itu dari kerjaannya yang mapan, terus bonus, terus yang habis kerja tuh dapat uang buat pengalaman juga kan kalau ke Jepang. Kerja di Jepang itu salah satu impian juga, mungkin salah satu impian banyak magang. Jadi mungkin kalau sudah 3 tahun itu pasti banyak juga yang bakal lanjut. Program magang ini berada di bawah Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri, Dewan Pimpinan Wilayah Bali dan Indonesia Timur. Para peserta akan magang selama 3 tahun dan selama di Jepang mereka juga mendapatkan insentif. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.